Setelah insiden penembakan di Pantai Bondi, Australia mengguncang dunia, pandangan kini tertuju pada Iran. Hal itu tak terlepas dari fakta bahwa sasaran pelaku adalah komunitas Yahudi yang tengah merayakan Hanukkah pada Minggu 14 Desember 2025. Ditambah, sejarah perlawanan Iran terhadap Israel yang berkobar sampai saat ini semakin membawa kecurigaan sebagian publik terhadap Teheran. Tak hanya itu, tudingan intelijen Israel yang mengatakan Teheran telah menargetkan komunitas Yahudi di luar negeri turut menguatkan isu keterlibatan Iran dalam insiden berdarah di Australia itu. Itulah mengapa Israel akhirnya merasa perlu ikut campur dan berniat menyelidiki Iran. Tapi, apakah benar Iran terlibat dalam insiden penembakan di Pantai Bondi, Australia? Hingga video ini tayang pada Senin 15 Desember 2025, tak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa Iran terlibat dalam insiden yang menewaskan 15 orang itu. Karena polisi pun masih menyelidiki motif dari pelaku penembakan yang merupakan seorang ayah berusia 50 tahun dan anak laki-lakinya yang berusia 24 tahun itu. Namun kita bisa melihat gambaran berbagai pandangan Iran terhadap penembakan ini dari pemberitaan di surat kabar pemerintah dan pejabat Iran. Meski dengan catatan, tulisan media dan pernyataan pejabat Iran itu mungkin tidak menggambarkan seluruh sikap Iran. Seperti apa sikap Iran terhadap penembakan di Pantai Bondi, Australia? Berbagai sudut pandang ditunjukkan oleh surat kabar dan tokoh-tokoh Iran. Ada yang bersikap diplomatis, ada yang mendukung, dan ada pula pihak-pihak yang membuat konspirasi terhadap insiden ini. Sikap diplomatis Iran direpresentasikan oleh pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqi, di akun X pribadinya. Ismail menyebut Iran menolak segala bentuk teror dan pembunuhan massal yang melanggar hukum dimanapun itu, termasuk di Australia. Ia bahkan mengecam aksi penembakan itu. Sisanya, Ismail tidak memberikan pendapat berbau tendensius. Sementara kantor berita yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Iran, yakni Tasnim News, mengunggah artikel faktual. Begitupun dengan kantor berita pemerintah Iran, IRNA. Meski demikian, di akhir tulisan, IRNA menuliskan soal perkembangan jumlah korban tewas di Gaza akibat operasi militer Israel. Tambahan data itu pun dinilai sebagai upaya IRNA untuk menghubungkan insiden penembakan di Pantai Bondi dengan perang Israel-Hamas. Sisanya, IRNA lebih banyak memberitakan isu-isu lain seputar agenda dan kegiatan nasional. Hal serupa juga diberitakan oleh surat kabar pemerintah Iran lainnya seperti Fars News dan Mehr News Agency. Sudut pandang kedua, adanya suara-suara yang cenderung tidak menyalahkan pelaku dari penembakan itu. Salah satunya pernyataan yang diajukan jurnalis Lebanon sekaligus koresponden perang untuk Press TV milik pemerintah Iran, Hadi Hotet. Di akun X-nya, Hadi mempertanyakan apakah pelaku penembakan itu pantas disebut teroris. Dan seperti bisa diduga, pernyataan itu menuai beragam respons dari netizen. Meski tak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa Iran dalang dibalik serangan itu, dan juga sikap resmi Iran cenderung diplomatik, Israel tetap tak mengurungkan kecurigaannya. Itulah mengapa The Jerusalem Post melaporkan otoritas Israel dikabarkan tengah menyelidiki dugaan adanya keterlibatan Iran dalam insiden itu. Tak hanya pada Iran, Israel juga turut mengendus Hizbullah, Hamas, dan Laskar-e-Taiba yang berbasis di Pakistan dan terhubung dengan Al-Qaeda. Bahkan intelijen Israel pun menuding Iran memang telah menargetkan komunitas Yahudi di luar negeri. Iran disebut menyelundupkan senjata dan menggunakan media sosial sebagai wadah propaganda. Seorang pejabat senior Amerika Serikat menyebut, jika Iran memang terbukti ikut berperan, maka Washington akan membiarkan Israel melancarkan balasan. Sebenarnya, kecurigaan Israel ini tak hanya berdasar pada perlawanan terang-terangan Iran terhadap Israel selama ini, namun juga karena jejak lampau. Pada Agustus 2025, Organisasi Intelijen Keamanan Australia atau AISO telah mengungkap penemuan bahwa IRGC terlibat dalam 2 serangan di Australia. Pertama, serangan pembakaran pada tahun 2024 di restoran Yahudi di Sydney. Dan kedua, pembakaran sinagoge Adas Israel di Melbourne. Direktur Jenderal AISO Mike Burgess menyebut aksi dilancarkan oleh IRGC melalui lapisan perantara. Buntut dari penemuan investigasi itu, Australia kemudian mengusir Duta Besar Iran untuk Australia, Ahmad Sadiki, dan 3 staf diplomatik lainnya.
Ini adalah pertama kalinya Australia mengusir duta besar asing sejak Perang Dunia Kedua. Tak hanya itu, Australia juga menangguhkan operasional kedutaan besarnya di Iran dan mendesak warga Canberra untuk meninggalkan Teheran secepat mungkin. Dan terakhir, Australia juga memasukkan IRGC ke dalam daftar teroris seperti yang dilakukan Amerika Serikat pada tahun 2019. Sedikitnya 15 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka setelah dua pria bersenjata menembaki kerumunan yang merayakan hari pertama Hanukkah di Pantai Bondi, Sydney, Minggu malam. Polisi menyebut pelaku adalah ayah dan anak. Sang ayah tewas ditembak polisi, sementara anaknya mengalami luka kritis. Serangan ini disebut sebagai aksi teror yang menargetkan warga Yahudi Australia. Sekitar 40 korban dirawat di rumah sakit, termasuk 2 petugas polisi. Aparat juga menemukan dan menjinakkan 2 bom rakitan di kendaraan yang terkait dengan tersangka. Aksi penembakan terjadi saat acara keagamaan yang diselenggarakan organisasi Chabad yang dihadiri ratusan orang. Seorang warga sipil disebut berjasa karena berhasil melumpuhkan salah satu pelaku. Beberapa korban tewas telah diidentifikasi, termasuk rabi terkenal Eli Schlanger, Reuven Marizan, penyintas Holocaust Alex Klitman, serta Dan El Kayam, warga negara Prancis. Usia korban berkisar antara 10 hingga 87 tahun. Hingga kini, aparat keamanan masih menyelidiki motif dan dalang di balik insiden ini. Hingga Senin 15 Desember 2025, belum ada bukti konkret yang menunjukkan keterlibatan Iran dalam insiden penembakan di Pantai Bondi, Sydney. Otoritas Australia masih memfokuskan penyelidikan pada motif dan jejak radikalisme 2 pelaku yang merupakan ayah dan anak, serta kemungkinan keterkaitan dengan jaringan teror lain. Di sisi lain, sikap resmi Iran cenderung diplomatik dengan mengecam aksi kekerasan, meski sebagian narasi media dan tokoh yang terafiliasi dengan Teheran menunjukkan pandangan yang beragam. Sementara, Israel tetap menaruh curiga dan melakukan penelusuran intelijen berdasarkan rekam jejak Iran dan proksi-proksinya, termasuk kasus-kasus sebelumnya di Australia. Dengan penyelidikan yang masih berjalan, otoritas belum menarik kesimpulan akhir. Sementara, fokus utama tetap pada penegakan hukum, pemulihan korban, dan pengamanan komunitas pasca salah satu serangan teror paling mematikan di Australia dalam sejarah terkini. Untuk itu, mantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.